180-an, 190-an. Ya, halo YouTube, bertemu lagi dengan saya Giat Sagala di Giat SKL TV. Ya, kali ini saya membuat video yang memang menurut saya menarik ya. Ada beberapa pertanyaan yang pastinya keluar dari benak teman-teman yang ingin memulai usaha sablon digital DTF, yaitu tahan setrika atau enggak sih gitu, atau tahannya segimana gitu untuk sablon atau print DTF ini. Di sini ada setrikaan ya, saya coba ada setrikaan ya, kita coba tes setrikaan. Dan di sini ada alat untuk mengetahui suhu ya, kayak termometer gitu, cuman dia digital ya. Mungkin buat teman-teman yang tidak asing lagi, ini panasnya sekitar 61 derajat, 62 ya, 61, 62 segitulah. Saya coba untuk setrika, ini kan ada kusut ya. Saya pikir untuk panas seperti ini cukup, untuk nyetrika kaos itu cukup, panas segini cukup. Nah, ini saya akan coba langsung ke areanya. Untuk panas 60, 62 tadi ya, 61, 62 atau standar lah ya, standar cukup untuk nyetrika pakaian dan bisa rapi. Dan nyetrika saya pikir seperti ini ya, nyetrika itu kan nggak taruh kayak gini lama ya, jadi nyetrika itu di seperti ini. Oke, di sini kalau saya lihat masih oke, masih kuat, bisa. Nah, sekarang saya akan coba tambahin panasnya. Ya, bagian sini lebih panas, 107. Bagian sini kurang. Nah, kita akan coba setrika langsung ke areanya. Untuk 100 derajat Celcius menurut saya masih oke. Ini nyetrika standar lah ya. Kita nggak mungkin nyetrika itu di daerah ini sini terus. Pasti kalau sudah rapi ya sudah gitu, nggak sampai yang harus taruh gini terus, nggak. Nah, kita akan coba untuk standar ini masih tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan untuk nempelnya dan lain-lain. Ini masih oke. Nah, sekarang kita coba lagi untuk naikin panasnya ya. Mungkin saya akan coba naikin panas maksimum. Oke, ini udah maksimum ya, udah nggak bisa diputar lagi. Sampai 150-an untuk area atas, ujung nih 150-an. Mungkin di situ pusat panasnya. Dan untuk yang di sini 140, 139, 140 ya, kurang lebih segitulah, 140 sampai 150 derajat Celcius. Nah, ini saya coba setrika standar ya, saya setrika standar. Ini masih oke. Masih kategori kuat lah kayaknya. Oke, masih tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Dan ini memang langsung terasa panas banget sih. 90. Ya, hampir 100-an lah ya, 90. Jadi di area sininya karena ini 150. Kalau kita setrika standar itu dia nyampe di hampir 100. Hampir 100 derajat Celcius. Nggak ada sih, belum ada yang rusak atau kayak gimana. Beda sama yang saya pernah coba. Nah, ini 100 tuh ya, pernah saya coba untuk Polyflex itu dia langsung ngerut. Ini enggak, wow panas banget nih. Nah, sekarang saya mau coba nih tes terakhir, dan nambah lagi panasnya 170, 180, hampir ya 180-an lah. Ini kalau dibiarin mungkin panasnya nambah lagi sih. Nah, sekarang saya pengen coba nih. Ini kan nggak ada rusak ya, nggak ada rusak sama sekali. Nah, saya pengen coba sekarang tes terakhir, dia rusaknya itu kalau cara nyetrikanya kayak gimana dengan panas seperti apa. Nah, ini saya pengen coba. Mungkin saya coba agak panas lah ya, agak lama gitu. Rusaknya seperti apa sih?
Nah ini saya coba untuk putar-putarin terus di areanya ya. Di areanya saya coba terus. Ini saya ngerasa udah mulai agak keset nih. Udah mulai agak kayak nempel gitu. Sip, saya coba tes pertama. Dengan panas di areanya itu saya setrika 130-an. Saya coba akan lihat lebih detail lagi. Nah, di sini mulai meleleh, rusak. Mulai meleleh, rusak. Mungkin nanti saya akan coba tunjukin detail. Nah, kalau disetrikanya seperti itu dengan panas maksimum memang dia udah mulai rusak. Jangankan area ini ya, ini juga area ininya udah mulai agak gelap tuh. Mungkin coba saya kasih tunjuk. Nah ini. Mulai seperti itu. Nah, mulai kayak ngerut-ngerut gitu terus bolong-bolong. Ada tukang pisang. Sebentar. Pak, nggak dulu ya? Oh ya. Ya teman-teman, ada tukang pisang langganan, cuman saya lagi sendiri, istri juga lagi nggak di sini, dan kebetulan kemarin baru beli pisang jadi nggak usah. Nah, saya terusin. Nah ini udah mulai. Fokus. Oke. Nah ini nih, udah mulai bolong-bolong dia kayak meleleh gitu lah ya, jadi rusak area printnya. Termasuk dengan tinta putihnya juga ya, tinta putihnya juga dia hilang, ngerusak gitu. Saya akan coba tes lagi rusaknya sampai separah apa. Atau saya coba taruh deh ya, 5 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 detikan lah, coba. Wah, sampai berasap guys. Kita akan coba tes. Di areanya aja sampai 150. Di area setrikanya ini pasti lebih dari 150. Dan kalau dari tekstur masih oke. Tekstur malah jadi lembut tapi dia memang ada beberapa area yang ngeletek. Dia mungkin ini di area yang lemnya nggak maksimum sih kayaknya. Coba kita taruh lagi lebih lama, berapa lama dia bener-bener rusak tuh, berapa lama ya, coba liatin. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ya, 20 sampai berasap banget. 20 untuk panas di areanya ya 150-an. Untuk area ininya 180-an, 190-an. Dan ini untuk yang bagian-bagian tertentunya masih kuat. Ini tapi kayaknya ya mungkin lemnya nggak rata sih. Jadi bagian lem yang tidak rata atau tidak dominan, dia ngelotek gitu. Tapi kalau untuk yang lain enggak. Coba kita setrika lagi ya untuk bagian-bagian sininya. Udah kecium bau gosong nih. Nah ini proses setrika yang nggak wajar ya teman-teman. Dia mulai ngelotek-ngelotek lagi. Kalau untuk yang wajar saya kira nggak akan seperti ini nyetrikanya. Ini cuma buat tes aja. Oke, saya pikir sudah cukup. Kita simpan, kita matikan.
Saya akan coba kasih lihat ke teman-teman. Ini dia. Tapi dia untuk keseluruhan sih nggak kayak Polyflex ya, nggak kayak Polyflex yang jadi ngerut gitu, bukan. Ini jadi kayak lebih meleleh gitu. Kalau Polyflex kan langsung ngerut, jadi dia nggak ngelepas gitu, lepas dari si ininya, ngerut keras. Nah ini kalau jadi keras nggak, tetap lembutnya tetap. Hanya memang ada bagian-bagian yang memang terlepas. Jadi rusaknya sih kalau saya bilang ini keren justru rusaknya. Jadi ada coraknya. Bukan yang jadi ngerut keras kayak plastik gitu. Bukan ya, bukan yang seperti itu. Nah, sekarang saya coba untuk tes cracknya ya. Ini apakah kalau habis disetrika itu dia jadi kaku, jadi cepet putus retak atau gimana? Enggak, hasilnya itu enggak, tetap bagus hasilnya. Nah, hanya sebagian-sebagian aja yang memang dia tidak berubah ya, kualitasnya nggak berubah ya. Hanya jadi bolong-bolong kayak lemnya nggak ini, terus dia ngelupas, tapi nggak rusak gitu. Apa nih? Tuh, nggak jadi kering, jadi ini nggak jadi kering terus jadi cepet ngelotek nggak, gitu. Jadi kalau buat saya sih teman-teman ya, kalau lihat ini bagus banget. Teksturnya juga kayak rubber Matsui, saya pernah coba pakai. Jadi kesimpulannya kalau saya sih bilang ini tahan panas atau nggak, tahan setrika atau enggak, tahan setrika. Jawabannya adalah tahan setrika, tapi untuk setrika yang seperti apa dulu? Kalau nyetrikanya normal, tahan setrika, nggak jadi ngerut, nggak jadi cracknya jelek gitu. Tapi dia ada beberapa yang terkelupas karena saya nggak tahu, tapi kalau di titik-titik tertentu sih bisa jadi itu lemnya kurang. Jadi dia nggak nempel ke kain sehingga dia kayak melepuh dan akhirnya dia kegesek-gesek tadi dan jadi terkelupas. Ya paling itu aja yang saya bisa review untuk tes setrika dari sablon atau print DTF, dan hasilnya cukup baik menurut saya, dan ini cukup bisalah dianggap bahwa dia tahan setrika untuk cara menyetrika dan suhu setrika wajar antara 60 sampai 100 derajat Celcius. Tapi kalau sudah 150 ke atas, maka itu udah tidak baik. Bukan cuma hanya untuk area printnya aja, bahkan untuk kaosnya pun udah nggak baik kalau terlalu panas dan terlalu lama. Oke, ini video yang saya buat. Kalau teman-teman suka boleh like, boleh komen juga, boleh bagikan juga kalau ini memang bermanfaat. Dan jangan lupa kalau bisa sih ya teman-teman bantuin untuk subscribe, supaya kita semangat nih bikin video-video baru dan bisa nge-review atau ngetes hal-hal lain mengenai sablon digital maupun manual. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.